Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru hebat dimanapun dan juga Bapak Ibu guru semuanya, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Siti Umi Fitriah, SPD MSI, guru SMP Negeri 8 Salatiga. Di sini saya akan memaparkan implementasi modul akomodatif IPA kelas 7 fase D Sukamu Seminar ya. Implementasi ini berdasarkan benar-benar yang telah saya lakukan di dalam kelas yang telah saya ajar. Langsung saja mohon izin ya Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Modul ajar yang saya susun adalah dengan alur STAR, di mana S-nya adalah situasi. Situasinya yaitu terdapat siswa inklusi di sekolah kami. Padahal kami adalah sekolah umum. Dan saya sendiri adalah guru IPA ya yang ada di sekolah umum. Kemudian siswa itu belum sepenuhnya mendapat pelaksanaan kurikulum Merdeka di sekolah kami itu belum maksimal intinya. Kemudian yang menjadi tantangannya adalah semua guru harus mengajar siswa inklusi bersamaan dengan siswa reguler. Kemudian yang kedua, kebutuhan belajar siswa itu, apalagi siswa inklusi itu belum terpenuhi karena memang kebutuhannya beraneka ragam. Dan yang ketiga, pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah kami itu belum sesuai tuntutan yang harus berpihak kepada siswa. Kemudian yang menjadi aksi yang kami lakukan adalah kami menyusun modul ajar akomodatif di mana dapat mensejajarkan antara murid reguler dengan murid inklusi. Dan juga yang kedua, aksi kami akan bertekad untuk melaksanakan tuntutan kurikulum merdeka, di mana salah satunya yaitu antara lain memenuhi kebutuhan belajarnya, memerdekakan siswa berbasis aset, mendengarkan suara, pilihan dan kepemilikan siswa, memenuhi sesuai kodrat siswa dan memenuhi kebutuhan dasar siswa yaitu siswa SD SMP. Seperti di SMP saya itu pada dasarnya masih menyukai dengan permainan atau KSE ya. Nah, untuk hasil atau result ya, itu kami mengharapkan terciptanya lingkungan inklusif di mana semua siswa itu tanpa memandang perbedaan merasakan semua keterlibatan yang sama di dalam belajar ya. Jadi tidak ada pembeda antara siswa inklusi dan siswa reguler. Kemudian kurikulum merdeka dapat dilaksanakan sesuai tuntutan dan pastinya berpihak pada murid. Nah, menyambung dengan aksi tadi, kami menyusun modul ajar, yaitu satu modul ajar bisa mengakomodasi atau bisa diterapkan baik inklusi maupun reguler. Dan modul ajar ini kami beri nama yaitu Sukamu Seminar, suhu kalor pemuaian sesuai minat belajar. Nah, modul ajar Sukamu Seminar ini berbeda dengan yang lain. Kenapa? Alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, modul ajar ini saya kembangkan berdasarkan aset yang dimiliki siswa, yaitu siswa kami sudah mempunyai aset yaitu keterampilan IT. Mereka saya ikutkan kelas Canva saya ya, Canva for Education, sehingga saya meluangkan waktu untuk memberikan bekal mereka keterampilan dalam membuat infografis, video, komik dan sebagainya di aplikasi Canva. Kemudian juga saya mewajibkan murid saya di HP-nya itu mempunyai aplikasi editor video, mau Capcube, mau KineMaster, mau InShot dan sebagainya. Pokoknya harus ada dan siswa harus menguasainya.
Seperti itu, dan selain itu hampir semua siswa mempunyai HP ya. Jadi itu aset yang dimiliki oleh siswa. Aset dari sekolahan pun yang menyediakan juga ada, yaitu adanya wifi yang selama KBM di sekolah siswa bisa menggunakan dengan leluasa karena dibiayai dengan dana BOS ya, seperti itu. Kemudian kami juga memenuhi kebutuhan belajarnya karena di awal pembelajaran kami selalu melakukan asesmen ya, di mana kami ingin memenuhi kebutuhan belajarnya baik kesiapan, minat, bakat maupun juga gaya belajarnya. Kemudian kami mengakomodasi suara, pilihan dan juga kepemilikan karena di awal pemaparan akan menuju bab baru kami akan selalu menayangkan modul ajar kami. Kami ambil mulai dari kesepakatan, mulai dari tujuan, kemudian langkah yang harus dilalui, LKPD yang harus dijalankan, dan juga rubrik penilaian yang akan diambil, terakhir asesmen. Jadi anak saya libatkan dalam pembelajaran saya. Kemudian juga memberi kemerdekaan belajar pada siswa, ya tadi memilih sesuai apa. Ketika memilih sesuai minat belajar, kami sebagai guru akan mengikuti apa yang menjadi pilihan siswa. Kemudian juga memenuhi kesepakatan kelas. Apa yang sudah ada di kesepakatan kelas, siswa semua menyetujui dan otomatis mereka juga harus menyepakatinya. Kemudian sesuai kodrat siswa, ya jelas ya, kami untuk keterampilan abad 21 perkembangan zaman, kami tidak melupakan kodrat zaman. Siswa kami harus mengenal yang namanya IT. Dan yang terakhir membuat siswa senang, bahagia karena apa? Kodratnya siswa kan bermain. Kami fasilitasi dengan permainan dan juga ada reward. Reward di sini hanya sekedar untuk membuat bahagia saja. Nah, itulah keistimewaan dari modul ajar yang saya susun, yaitu Sukamu Seminar. Selain itu, modul ajar yang kami susun ini juga dapat diterapkan di sekolah umum ya, yang ada siswa inklusinya. Kemudian rubrik penilaian sama berlaku untuk semua, hanya kami turunkan rentangnya saja seperti itu. Nah, kegiatan yang paling menentukan kalau menurut saya sebagai guru itu adalah pra pelaksana. Kenapa ini sangat menentukan? Karena disinilah kita sepakati apapun yang akan kita lakukan di dalam KBM kita ya. Jadi di awal saya melakukan asesmen, kemudian kita ambil kesepakatan kelas KBM IPA ya. Untuk asesmen saya melakukan, ketiga-tiganya saya lakukan, baik minat, gaya maupun kesiapan. Nah, di situ saya tawarkan ke siswa, kalian ingin belajar dalam bab suhu, kalor dan pemuaian untuk kebutuhan belajar apa. Dan kebetulan untuk modul ajar yang saya susun ini adalah mereka siswa saya semua memilih minat belajar. Sebagai guru saya tinggal melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan ya. Jadi pembelajaran kami menggunakan minat belajar. Nah, disinilah kesepakatan kelas ini sangat menentukan karena apa? Mulai dari menentukan tujuan-tujuan saya paparkan, anak memilih sesuai apa yang dia inginkan, dan kebetulan mereka selalu memilih adalah yang pembelajaran bermakna yang ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian juga belajar berdasarkan kebutuhan belajarnya seperti saya uraikan di depan tadi, yaitu mereka memilih dengan minat belajar. Kemudian menyetujui langkah kerja, merencanakan kerja tiap kelompok dan sebagainya, menyepakati rubrik penilaian atau KKTP, menyetujui produk akhir yang disepakati, dan kami juga tidak memberi kesenangan siswa dengan tidak ada PR atau tugas rumah. Dan inilah salah satu langkah-langkahnya ya. Kami memaparkan modul ajar dari tujuan dan sebagainya, kemudian kita sepakati langkahnya, kemudian sumber belajarnya pun kita siswa saya ajak untuk menentukan, seperti itu Pak Ibu. Selanjutnya, nah inilah dari asesmen dan juga dari pra pertemuan kami mendapatkan profil belajar peserta didik kami ya. Ada 30 siswa, ada 2 siswa ABK, dan mulai dari tujuan yang disepakati adalah ini. Kemudian kita dapatkan berdasarkan kebutuhan belajar siswa, kita mendapatkan ini ya. Mereka semua memilih minat belajar sehingga kita memutuskan untuk menggambar, menulis dan suka bermain peran. Inilah kelompoknya, nanti akan menjadi 4 ya. Karena
pemilihannya ternyata hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan. Dan ini rubrik penilaiannya kita buat 1, tapi untuk semua dan sebagainya. Nanti link modul ajar yang saya susun akan saya sertakan di deskripsi. Jadi untuk pemaparan sekilas saja ya Bapak Ibu. Dan ini modul ajar yang kami susun. Lengkap sesuai dengan aturan penyusunan modul, langkah-langkah pendahuluan, kegiatan inti, penutup. Nah, semuanya memperhatikan ke depan ya. Inilah rubrik yang akan Ibu gunakan untuk mengambil nilaimu. Yang pertama yaitu apa? Tes tertulis sesuai dengan skor dari soal masing-masing ya. Nah, ini saya memaparkan rubrik penilaian mulai dari rubrik tes, keterampilan, partisipasi dalam permainan game dan tugas akhir. Dan ini yang partisipasi permainan dan ini yang tugas akhir. Dan ini di kegiatan inti ada 2 LKPD, yaitu LKPD praktek sama LKPD permainan. Nah, untuk untuk modul suhu ini ya, LKPD suhu ketika mereka mempraktekkan, ini hasilnya dan prakteknya adalah ini. Dan ini yang permainan game. Jadi ada 2 LKPD, 1 adalah praktek suhu, 2 ada permainan suhu, dan mereka untuk praktek suhu mereka membuat laporan. Demikian juga untuk kalor dan juga pemuaian. Ini yang kalor, hasil LKPD 1 yaitu praktek kalor. A few moments later. Dan ini yang permainan kalor. Dan ini yang LKPD 1 pemuaian. Ini praktek pemuaian. Dan ini yang game pemuaian. Dan ini umpan balik dari murid saya. Ini adalah pemberian reward setelah permainan selesai. Dan itu hak tugas akhir yang sesuai dengan minat mereka. Ini tugas akhir sebagian dari minat menggambar. Ini yang minat menulis. Dan ini dari minat bermain peran. Suhu dan perubahannya. Sebelumnya perkenalkan nama
Nama saya Revaldo Aprilio Enrico dan saya perkenalkan nama saya Revanti Aprilio Enrico. Di sini kami dari kelompok bermain peran dan anggota kami terdiri dari 4 kelompok. Nah, demikian implementasi dari modul ajar Sukamu seminar yang saya susun. Yang jelas kami mengakomodasi apa yang menjadi kebutuhan belajar mereka, sekaligus dengan mensejajarkan keberadaan siswa inklusi dengan siswa reguler untuk mengurangi stigmatisasi terhadap siswa yang berkebutuhan khusus dan menciptakan lingkungan di mana mereka merasa diterima dan diakui. Demikian implementasi modul ajar Sukami seminar yang sudah saya susun. Mohon maaf jika penyampaian banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.